Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji. Baik teman-teman, kita langsung saja teman-teman. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal UKK tahun 2021 soal UD Buana ya teman-teman. Ini adalah dokumen transaksi nomor 11. Jadi untuk dokumen transaksi nomor 11, transaksi retur pembelian. Jadi teman-teman caranya retur pembelian itu purchase, kemudian enter purchase. Kemudian kita isikan di sini Margonda ya, kita masukkan Margonda use. Kemudian kita masukkan di sini tanggal transaksi 10 Desember 11 Desember ya teman-teman. 11 Desember. Kemudian di sini dokumen 11 gitu ya. Kemudian ini kita kasih min, jangan lupa teman-teman, karena minus 1. Tap pada keyboard pavilion. Oke, kemudian tap pada keyboard lagi dengan harga 116 juta, betul. Kemudian unit yang kedua minus 2, tap pada keyboard dengan harga dengan barangnya namanya Dell ya, Dell, dengan harganya 12.500.000. Iya, ini sudah benar. Jadi totalnya semua adalah 45.100.000 sesuai ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk retur pembelian tidak perlu kita ubah di sini teman-teman. Ya, tidak perlu kita ubah karena dia tidak pengaruh ya. Ya, tidak pengaruh. Jadi udah cukup seperti ini saja. Kita pastikan dulu, kita Ctrl R dulu. Ini jurnalnya akan dibuat. Kalau sudah, kita record saja teman-teman, record, ignore all. Jangan lupa kita pilih register, kemudian return and debit. Ini dia apply to purchase. Kita masukkan tanggalnya 11 Desember 2018, dokumen 11. Oke, kalau sudah kita klik di sini teman-teman, amount apply, enter, kemudian kita record. Nah, seperti itulah teman-teman untuk dokumen transaksi nomor 11. Kita lanjutkan teman-teman, dokumen transaksi nomor 12. Di sini adalah penerimaan kas dari pelunasan utang. Jadi teman-teman, kita bisa pilih penerimaan kas berarti sales, kemudian receive payment di sini ya. Karena pelunasan digital elektronik ya, digital elektronik. Kemudian di sini dokumen 12. Kemudian tanggalnya tanggal 12 Desember 2018. Oke, seperti itu teman-teman. Jumlahnya adalah 180 juta 400 ribu rupiah. Oke, seperti itu. Kemudian kita pakai di sini cek ya, sesuai pada soal, cek. Kemudian kita klik di amount apply di sini. Kemudian enter teman-teman. Nah, ini dia jurnalnya, kita pilih Ctrl R. Ini jurnal yang akan dibuat. Kalau sudah benar teman-teman, kemudian kita pilih record saja. Oke, seperti itu teman-teman untuk dokumen transaksi nomor 12. Kemudian kita lanjut teman-teman, dokumen nomor 13. Dokumen nomor 13 ini adalah nota kontan teman-teman. Dokumen nomor 13 ini adalah penjualan tunai. Jadi teman-teman bisa pilih sales, enter sales ya teman-teman. Kemudian kita isikan di sini kepada, kan tidak ada customernya ya teman-teman. Kita bisa klik di sini, kita buat di sini baru aja new. Kita buat namanya penjualan tunai. Ketikkan di sini penjualan tunai, gitu aja teman-teman. Nah, kodenya kita buat kartunya P01 itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena di sini nggak ada, kita oke kan saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih penjualan tunai ini teman-teman. Kenapa kita harus buat ini? Kalau kita tidak buat ini teman-teman, kita nggak bisa mengisi invoice dan sebagainya ini. Makanya kita harus buat seperti ini. Penjualan tunai. Kemudian kita masukkan di sini. Ini termin nggak fungsi ya teman-teman, karena ini penjualan tunai. Kita masukkan di sini dokumen 13 ya teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan tanggal transaksinya 13 Desember 2018. Oke, sudah. Kemudian tap pada keyboard. Kita masukkan jumlah barang yang dijual, penjualan kredit ya. Jumlah barang yang dijual 7 unit HP Pavilion ini dengan harga satuannya 18 juta. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua 8 unit Dell Inspiration
dengan harga satuannya 14.500 Tuaga. Tap pada keyboard. Nah, jadi totalnya 266.200 ya. Pas ya teman-teman. Karena ini penjualan tunai, kita pilih yang pay today di sini teman-teman. Jadi kita isikan yang pay today ini senilai sejumlah ini teman-teman. 266.200 Tuaga. Tap pada keyboard. Nah, kita pastikan dulu teman-teman, kita kontrol R jurnalnya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ini di sini masih sales retur. Artinya apa? Tadi kita sudah buat retur ya. Transaksi retur di sininya udah kita ganti menjadi sales retur, bukan sales ya. Maka dari itu yang ini kita harus ganti teman-teman. Kita klik di sini. Kita ganti lagi ke kembali seperti semula di sales. Oke, ada dua ya. Ini barangnya juga sama. Kita ganti menjadi sales. Dah, jadi ketika kalau kita sudah ganti seperti ini teman-teman, kita kontrol R. Nah, dia seperti ini. Sudah benar ini jurnalnya teman-teman. Kita terima seperti ini. Kemudian kita jual 242. Kemudian PPN outcome-nya segini, sudah benar ya teman-teman. CGS dan MI udah otomatis sistem hitung sendiri teman-teman. Kalau teman-teman nggak baca boleh dihitung. Oke teman-teman, kita sudah. Kemudian kita pilih record saja. Nah, seperti itu saja. Ignore all. Transaksi untuk dokumen nomor 13. Kita lanjut teman-teman, dokumen nomor 14. Dokumen nomor 14 ini adalah dokumen pelunasan piutang ya teman-teman. Jadi kita terima uang dari orang yang berhutang sama kita. Jadi orang itu melunasi, jadi kita terima uang. Jadi kalau seperti ini teman-teman, berarti sebelumnya kita sudah menjual secara kredit. Nah, sekarang berarti kita tinggal menerima pelunasan sales receive payment seperti itu. Kemudian kita panggil saja customernya di sini digital Alex ya, digital elektronik. Kemudian kita masukkan di sini dok 14. Kemudian kita masukkan tanggal transaksinya 14 Desember ya teman-teman. 14 Desember. Kita ganti 14 Desember. Jumlah yang uangnya 28.600.000 rupiah. Oke, seperti itu. Dengan cek. Oke, kemudian kita pastikan, kita klik di sini teman-teman. Klik 28 juta sekian, enter. Nah, kemudian kita pilih Ctrl R teman-teman. Nah, jurnalnya yang akan dibuat di transaksi dokumen transaksi nomor 14 seperti ini teman-teman. Oke, sudah benar ya teman-teman, kita pilih oke, kemudian kita record saja. Nah, begitu saja teman-teman dokumen transaksi nomor 14. Kita lanjut dokumen transaksi nomor 15. Dokumen transaksi 15 ini adalah transaksi pengeluaran kas untuk bayar PPN ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, ini baru kita pakai banking spend money teman-teman. Nah, banking spend money kemudian kita isikan di sini dokumen nomor 15. Kemudian transaksinya terjadi tanggal 15 Desember 2018. Jumlah uangnya 1.500.000 rupiah. Oke, seperti itu. Kemudian kepadanya kita isikan sesuai pada soal aja. Kas negara ya. Ke kas negara, keterangan pembayaran PPN bulan November. Berarti utang, kita copy ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian di sininya utang PPN payable ya teman-teman. PPN payable. Nah, seperti ini teman-teman. PPN payable senilai 1.500.000 rupiah. Nah, seperti ini saja teman-teman. Kita Ctrl R dulu, kita pastikan jurnalnya PPN payable dan cash in bank senilai 1.500.000. Apakah itu benar teman-teman? Oke, kalau benar maka langsung saja kita record. Nah, begitulah teman-teman transaksi dokumen nomor 15. Kita lanjut teman-teman, dokumen transaksi nomor 16. Jadi dokumen transaksi nomor 16 ini adalah transaksi penjualan kredit teman-teman ya. Jadi kalau transaksi penjualan kredit kita pilih sales, enter sales. Kemudian kita isikan seperti pada soal teman-teman, JB Elektronik. Kemudian di sini dokumen nomor 16 ya teman-teman ya. Tanggal transaksinya 18 Desember, kita isikan saja 18 Desember. Kemudian terminnya 2/10 N/30. Jadi kita isikan di sini in given of day. Diskonnya 10 hari, dia dapat diskon 2%.
paling lambat 30 hari ya. Seperti itu kita oke kan. 2/10 N/30. Oke, sudah benar teman-teman. Kemudian kita masukkan jumlah unit barang yang dibeli. 6 unit pavilion dengan harga satuan barang yang dijual, sorry teman ya. Ini kan transaksi penjualan. Barang yang dijual dengan harga Rp18.500.000. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, 4 unit barang DL dengan harga satuan 15 juta. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi totalnya 188 juta. Karena ini transaksi penjualan kredit, maka kita pastikan jurnalnya sudah benar teman-teman, seperti ini. Oke, kalau sudah benar teman-teman, kita langsung pilih record. Nah, ignore all. Nah, seperti itu saja teman-teman dokumen transaksi nomor 16. Kita lanjutkan teman-teman dokumen transaksi nomor 17. Nah, dokumen transaksi nomor 17 ini adalah pengambilan pribadi ya, privé ya teman-teman. Voucher kas kecil. Jadi kita menggunakan kas kecil, banking, spend money ya, pengeluaran uang. Kita pakai kas kecil, kita ganti kas kecil di sini. Kemudian yang diganti senilai 1 juta, 1 tuaga. Oke, 1 juta, tanggalnya 17. Kemudian transaksi 17. Oke. Untuk apa? Untuk Raka drawing ya teman-teman, Raka drawing. Pengambilan pribadi Tuan Raka, pemilik perusahaan ya. Kita berikan keterangannya di sini, pengambilan pribadi. Copy saja teman-teman. Oke, paste. Nah, sudah seperti itu teman-teman. Di sini juga bisa kita buat Tuan Raka gitu ya. Tuan Raka. Seperti itu bisa juga. Kemudian kalau sudah, kita bisa Ctrl R, pastikan dulu jurnalnya teman-teman sudah benar. Oke, kalau sudah benar kita pilih oke dan record teman-teman. Nah, begitu saja teman-teman dokumen transaksi nomor 17. Lanjut, kita masuk dokumen transaksi nomor 18. Dokumen transaksi nomor 18 ini adalah transaksi pelunasan hutang teman-teman ya. Jadi pelunasan hutang, jadi kita mengeluarkan uang, kita masuk ke purchase, pay bill teman-teman. Oke, kita masukkan kepada Margonda ya, kita Margonda. Kemudian ini kita isikan transaksi nomor 18, kemudian tanggal transaksinya 18 Desember 2018. Oke, jumlah uangnya adalah 286.286.123.123. Oke, 286 juta ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik di sini, enter, kita pilih Ctrl R teman-teman. Nah, jurnal yang akan dibuat adalah seperti ini. Akun payable di debit, di kreditnya adalah cash in bank. Oke, benar ya teman-teman. Kita langsung saja kita okekan dan record. Dah selesai teman-teman, kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Dokumen transaksi nomor 19. Dokumen transaksi nomor 19 ini adalah transaksi penerimaan kas ya, penerimaan kas dari apa? Dari piutang sebesar ya, jadi dari pelanggan kita Panen Elek ya. Panen Elektronik ini dia hutang sama kita sudah hapuskan, kita anggap dia tidak bisa bayar, ternyata bisa bayar. Nah, maka dari itu kita harus memasukkan dalam buku kas, kita terima kas ini teman-teman. Jadi bukan purchase pay bill ya teman-teman, karena hutang dia sudah kita hapuskan. Jadi kita masuk banking, kemudian receive money, jadi penerimaan uang sebanyak kita isikan di sini dokumennya dulu, dokumen 19, tanggal transaksinya 20 Desember 2018, kemudian jumlah uangnya adalah 7.200 tuaga, 7.200.000 ya teman-teman, dengan menggunakan cek ya, cek. Kemudian keterangannya ini pelunasan hutang yang dihapuskan gitu juga boleh ya teman-teman. Intinya hanya keterangan yang teman-teman bisa paham. Kemudian di sisi kreditnya berarti kita masukkan cadangan kerugian atau allowance for double full debt ya teman-teman. Udah oke seperti ini teman-teman, kita Ctrl R. Ini jurnalnya nanti akan dibuat, kas bank terima dari allowance for. Oke, sudah oke teman-teman, seperti ini kita record saja. Nah, seperti itu teman-teman.
Kita lanjutkan ke nomor 20 teman-teman. Jadi dokumen nomor 20 ini adalah dokumen transaksi pembelian kredit teman-teman. Jadi kita pilih banking, sales, pembelian kredit. Jadi purchase, enter purchase ya teman-teman. Kemudian kita isikan sesuai pada soal sahabat. Oke, sahabat. Kemudian di sini terminnya in given of day N/30 ya teman-teman. Kita isikan N30. Kemudian di sini dokumen transaksi 20, tanggal transaksinya 22 Desember 2018. Kemudian kita masukkan jumlah barangnya 13 unit HP Envilion. Kemudian dengan harga 12 juta 16 juta 200 ribu ya teman-teman. Totalnya ini oke. Kita masukkan barang yang kedua, kita beli 15 unit Dell dengan harga satuan 12 juta 600 ribu rupiah. Oke, jadi totalnya seperti ini. Jadi semua totalnya 439.560. Udah benar teman-teman. Ini adalah transaksinya. Karena ini transaksi pembelian kredit teman-teman, kita tidak perlu isi pay today ya, langsung Ctrl R. Ini jurnalnya akan dibuat. Kalau sudah oke, sudah benar teman-teman, langsung saja teman-teman pilih record teman-teman, ignore all. Oke teman-teman, itu dia dokumen transaksi nomor 20. Kita lanjutkan sampai 26, cukup nggak ya teman-teman ya, takutnya durasinya terlalu panjang. Oke, untuk video kali ini kita stop dulu di sini teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi. Demikian teman-teman. Jadi intinya teman-teman, untuk transaksi ini teman-teman harus teliti, jangan lupa masukkan tanggal. Kemudian kalau mengisinya mudah ya, tinggal purchase, enter purchase, purchase by bill, isi formnya, record, selesai gitu ya teman-teman. Jadi yang pastinya teman-teman harus jangan sampai keliru dalam memasukkan tanggal ini ya teman-teman. Yang paling fatal itu adalah tanggal. Oke, kemudian isikan secara berurutan sesuai dengan dokumen transaksi, jangan teman-teman loncat. Jadi misalnya ini penjualan dulu semuanya, nggak boleh. Jadi teman-teman harus mengikuti dokumen per tanggal teman-teman ya, atau per dokumen ini juga benar boleh, karena dokumen ini sudah diurutkan dari tanggal paling kecil ke paling besar. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan bunyikan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman nanti dapat notifikasi terbaru setiap saya mengupdate video terbaru. Ikuti terus channel ini teman-teman, kalau bermanfaat boleh silahkan share ke teman-teman lain. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.